kabar sahabat-sahabat yang super? Senang sekali saya Mas Ali dapat kembali menjumpai Anda di channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda semua yang nonton ini untuk bersama-sama pergi ke Kota Semarang. Kita akan mampir di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang. Kita akan ngintip bagaimana tata laksana pemeriksaan skeletal survey di sana. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung menuju ke Rumah Sakit Karyadi. Baiklah sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya. Ternyata semakin beragam ya kelainan yang bisa dijumpai pada anak. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Sesuatu yang dulu dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa, kini dengan perkembangan teknologi akhirnya ketahuan, oh ini ternyata merupakan kelainan. Kemudian terkait dengan perkembangan anak, kita harus paham betul bahwa tidak semua anak mengalami perkembangan yang normal. Oleh karena itu, kita tidak bisa kemudian memukul rata, menganggap semua sama saja. Tidak bisa begitu ya. Kemudian terkait dengan struktur tulang. Kelainan pada struktur tulang yang tidak tumbuh dengan semestinya akan mempengaruhi penampilan dan aktivitas anak ya. Oleh karena itu sahabat-sahabat radiografer, kita harus bisa memahami betul terkait dengan hal itu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu skeletal survey. Kita tinjau dari sisi bahasanya dulu. Skeletal itu artinya tulang ya, survei itu artinya sama dengan melihat. Dengan demikian maka bisa didefinisikan pemeriksaan skeletal survei adalah pemeriksaan berbasis sinar X yang bertujuan untuk melihat serangkaian gambaran radiograf yang mencakup keseluruhan kerangka untuk menegakkan suatu kelainan tertentu pada tulang. Dalam konteks ini adalah tulang pada anak-anak. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan, kita harus tahu dulu apa indikasi-indikasinya. Yang pertama adalah skeletal dysplasia atau dwarfisme ya. Dwarfisme ini merupakan suatu kondisi terjadinya gangguan proporsi pemendekan tulang. Kalau di kacamata orang awam mengatakan mengalami kerdil gitu ya. Itu indikasi yang pertama. Kemudian indikasi lainnya adalah osteogenesis imperfecta ya. Osteogenesis imperfecta ini merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan tulang rapuh dan mudah patah. Apa ada lagi indikasi lainnya? Ada. Apakah itu? Multiple myeloma adalah suatu kanker yang mempengaruhi produksi protein sel plasma di dalam sumsum tulang. Dalam kondisi ini, sel plasma tersebut memperbanyak dirinya tanpa terkendali dan mendesak sel-sel yang sehat pada tulang, sehingga akan menyebabkan tulang menjadi lemah atau dengan kata lain, tulang menjadi mudah rapuh. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, indikasi pemeriksaan skeletal survei selanjutnya adalah kelainan kongenital atau istilah lainnya adalah kelainan bawaan. Ini juga ada banyak ragamnya, ada banyak contohnya. Nah, saya akan memulai jenis dari kongenital yang pertama adalah bowing atau tulang bengkok ya. Contohnya pada tibial bowing atau tulang tibia ya. Tulang tibia itu berarti tungkai bawah, sehingga tulang tungkai bawahnya itu mengalami pembengkokan. Anda bisa lihat pada layar monitor Anda yang dilingkari, itu adalah contohnya ya, bagaimana tulang seorang anak bayi mengalami bengkok. Setelah di X-ray maka akan ketahuan kondisi bentuk dari tulang yang sesungguhnya. Kemudian kongenital yang lain atau jenis yang kedua adalah
Paget's disease, yaitu kondisi tidak normal yang mengganggu proses regenerasi tulang sehingga tulang mengalami deformitas. Tidak ada keseimbangan jumlah kalsium di dalam darah. Ini juga merupakan bagian dari kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, masih dalam rangkaian dari kongenital yang ketiga, yaitu CTEV, yaitu congenital trelitus equinovarus, kelainan yang meliputi fleksi dari pergelangan kaki, kemudian inversi dari tungkai, aduksi dari kaki depan, dan rotasi ke medial dari tibia. Untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat radiografer bisa langsung melihat di layar monitor bagaimana kemudian di bagian ankle-nya mengalami fleksi, ya, itu ditunjukkan dengan tanda panah yang warna hijau itu. Kemudian kelainan kongenital selanjutnya, ini adalah yang keempat, adalah mikrosefali. Merupakan kelainan pada kepala bayi di mana berukuran lebih kecil dari ukuran kepala bayi normal. Jadi kalau misalnya ada diameter kepala bayi umumnya yang normal itu adalah X cm, maka ini volume otaknya lebih kecil dari otak normal, ya. Mungkin di bawahnya dari X meter itu. Nah, sekarang sahabat-sahabat radiografer, kita akan lanjut pada proyeksi dalam pemeriksaan skeletal survey. Apa saja? Mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas. Ada pemeriksaan kranium. Proyeksinya ada dua, AP dan lateral. Dua-duanya kita ambil. Kemudian turun ke bawah, foto torak AP, itu juga kita ambil, ya. Kemudian kolumna vertebrae, baik AP maupun lateral, pelvis cukup AP saja. Kemudian ada humerus juga AP, antebrahi AP, manus AP, femur juga AP, kemudian cruris, ya, juga AP. Berikutnya adalah pedis. Nah, pedis juga yang kita ambil adalah pemeriksaan AP. Ini sebagai catatan pada infan neonatus, bayi yang sangat kecil atau prematur, dilakukan babygram, ya. Babygram sebagai bentuk ganti dari skeletal survey, ditambah dengan spot foto kranium AP lateral, vertebrae lateral, dan pada radio yang dicurigai adanya kelainan itu juga kita ambil fotonya. Jadi selain babygram keseluruhannya dari kepala sampai kaki, kemudian ada foto-foto tambahan yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk kepada regio atau daerah yang paling dianggap dicurigai ada kelainan, itu juga kita tambah fotonya, ya, lebih fokus. Nah, ini merupakan contoh beberapa gambar dari babygram dalam skeletal survey. Ada 3 foto pasien bayi yang kita ambil, yaitu adalah 3 contoh yang sudah pernah dilakukan. Sama-sama radiografer, untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan buka studi kasus, ya. Setelah datang seorang bayi, sebut saja namanya bayi E, usianya baru 1 bulan 3 hari. Tentu saja ada nomor rekam medisnya. Kita ambil contoh sebagai C triple X. Kemudian kita pastikan pasien ini berasal dari Polibedah Rumah Sakit Karyadi pada tanggal 28 Oktober 2018 dengan kelainan tibia bowing, ya. Ada pembengkokan di kawasan atau area tibianya. Sejak lahir, keluarga pasien merasa ada kelainan di kaki kiri si bayi. Kelainan teraba pada saat si nenek membedong bayi tersebut, berupa ada ketidakrataan atau benjolan pada daerah kaki. Nah, kemudian oleh petugas kita identifikasi, kita lihat kartu berobatnya, nomor rekam mediknya dengan amprahan atau surat permintaan ronsen. Begitu kita pastikan ini cocok, kemudian kita lakukan edukasi kepada pihak keluarganya. Ada 3 hal yang kita sampaikan. Pertama adalah gambaran daerah mana saja yang nanti akan diperiksa. Kemudian pasien keluarganya juga perlu kita mintain tolong untuk bisa ikut membantu dalam rangka imobilisasi, ya. Jadi nanti diminta untuk memegangi, dan keluarga pasien
Jangan lupa kita beri perlindungan, baju proteksi radiasi atau yang kita kenal dengan istilah baju apron ya. 3 hal inilah yang disampaikan, kita edukasi ke keluarga pasien sehingga antara keluarga pasien dengan petugas kita radiografer terjadi kerjasama. Harapannya nanti akan bisa menghasilkan gambaran foto ronsen yang sesuai dengan harapan, bisa untuk menegakkan diagnosa. Kemudian ada beberapa persiapan alat yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja adalah pesawat X-ray multipurpose ya, dengan segala kelengkapannya. Kemudian imaging plate berbagai ukuran, ini karena kita menggunakan CR ya, berbeda kalau kita DR. Jadi cukup menggunakan detektor ini. Karena menggunakan CR maka imaging plate harus kita siapkan dari berbagai ukuran ya. Kalau bisa semuanya ada sehingga nanti bisa kita sesuaikan dengan organ yang mau kita foto. Kemudian drive view, ini adalah printernya, printer film. Kemudian ada CR, alat untuk kita membarcode ya, untuk digitizer gitu ya. Kemudian ada workstation dan tentu saja nanti ada alat-alat lainnya yang mendukung. Tata laksananya, untuk memastikan bahwa kita aman, maka sebaiknya pintu kita tutup rapat dan dikunci dari dalam untuk menghindari orang yang tidak berkepentingan hilir mudik. Saklar lampu yang berwarna merah kita on-kan sehingga nanti lampu yang ada di depan pintu pemeriksaan nyala sebagai indikasi bahwa di dalam ruang pemeriksaan sedang berlangsung tindakan. Dan karena ini skeletal survey ya, dari kepala sampai kaki mungkin agak lama sehingga sangat penting kita informasikan kepada pihak yang ada di luar dari ruang pemeriksaan untuk mengetahui bahwa di dalam sedang ada tindakan. Kemudian sekali lagi kami ingatkan kembali, kenakan apron untuk keluarga pasien, baik itu untuk tubuhnya maupun bagian tiroidnya ya, kita kenakan. Sahabat-sahabat radiografer, dilakukan pemeriksaan dimulai dari spot foto kranium apelateral dan seterusnya yang tadi sudah kita urai dengan alat imobilisasi dan dibantu dipegang oleh keluarga pasien. Kemudian cek gambar satu persatu, pastikan tidak perlu pengulangan ya terhadap foto-foto yang sudah kita ambil. Pasien dan keluarga kalau sudah selesai boleh pulang. Sebelum mereka pulang, keluarga diinformasikan kapan hasilnya bisa diambil supaya nanti nggak bolak-balik ya. Kemudian dilakukan pencetakan gambar, lalu kita antarkan ke dokter radiolog untuk dilakukan expertise, dianalisa, diproses hasilnya. Sahabat-sahabat radiografer, ini adalah upaya proteksi yang kita lakukan terhadap pasien. Kita mengatur kondisi pemotretan yang sesuai gitu. Kemudian yang kedua, mengecilkan kolimasi atau luas lapangan penyinaran sebatas organ yang diperiksa saja. Selanjutnya adalah imobilisasi pasien sehingga tidak terjadi pengulangan foto karena moving ya, karena pergerakan. Upaya proteksi terhadap keluarga kita berikan apron ya, apron body dan leher ya, tiroid. Jadi lengkap ya. Dan terkait dengan masyarakat umum, kita menghidupkan saklar lampu merah sebagai peringatan informasi ya, yang di depan pintu pemeriksaan. Selanjutnya adalah kita tidak mengarahkan berkas sinar ke arah pintu, ke tempat hilir mudiknya atau lalu lalangnya masyarakat umum ya. Nah, ini adalah contoh dari radiograf yang sudah kita hasilkan dari hasil pemotretan. Ada kranium AP, kemudian ada kranium lateral, sebelahnya adalah kolumna vertebra ya, itu ada 2 posisi, ada 2 proyeksi baik AP maupun lateral. Kemudian ada thorax, pelvis, kemudian ada femur, ada tibia, lanjut ada pedis. Kemudian sebelahnya ada humerus ya, sama antebrahi menjadi satu, dilanjutkan dengan manus, yaitu ada manus sebelah kiri. Kalau memang kemudian ternyata bilateral, maka yang kita ambil dua-duanya, baik dextra maupun sinistra. Sehingga dengan demikian skeletal survei itu seperti bone survey, jadi melihat keseluruhan tulang-tulang ya skeletal yang ada pada pasien tersebut dari atas, mulai dari kepala hingga ujung kaki, semua terlihat, dan ini akan
memudahkan bagi radiolog dalam menegakkan diagnosa, bahkan termasuk kepada dokter-dokter yang terkait, baik itu dokter bedah anak maupun dokter anak itu sendiri. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, setiap anak berhak atas kesehatan terbaiknya. Kesehatan mereka adalah masa depan mereka, dan harus kita sadari betul bahwa masa depan mereka merupakan masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap kita diminta untuk peduli terhadap anak, karena masa depan negeri ini, bangsa ini adalah ada pada anak-anak kita itu. Sahabat-sahabat radiografer, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata ada yang salah, mohon kiranya bisa dimaafkan. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit sampai utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat radiografer, makalah yang tadi saya uraikan itu merupakan sumbangsih ya, kontribusi dari sahabat kita radiografer dari Rumah Sakit Karyadi, Ibu Dwi Wulandari. Terima kasih Ibu Dwi atas izinnya, atas kontribusinya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala karena telah berkenan untuk share ya dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia. Saya nantikan juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang akan kontribusi bisa menghubungi saya untuk kemudian saya publikasikan agar bisa bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.